كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا لا ينسى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Berkata penulis kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah wa syarihuhu hafizahullah, qauluhu wa ida'iz zakati ala ahli al-jadad, dan bayar zakat kepada diwajibkan kepada orang-orang kaya. Al-jadatu hiyal ghina wal hadd. Al-jadah itu artinya kaya dan orang yang memiliki harta. Faz-zakatu tajibu 'ala al-aghniya mimman malaka an-nisab. Bahwa zakat itu wajib bagi orang kaya yang memiliki nisab. Nisab itu ukuran wajib zakat. Misalnya emas 92 gram atau 85 gram. Jadi ada dua pendapat ulama tentang zakat mal. Ada yang menyatakan nisabnya adalah 92 gram, ada yang menyatakan 85 gram. Ya. Kama jaa fi hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu hina ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil Yaman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutus beliau ke negeri Yaman, "Thumma ablighhum bi anna Allah aftarada 'alaihim zakatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim." Kemudian sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Ya, ini penggalan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab fa in ji'tahum fa 'alaihim bi anna Allah fad'uhum ila an yuwahhidu Allah, wa fi riwayah fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. فإنهم أجابوا لك ذلك أطاعوا لك بذلك فأخبرهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم بأن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Ini sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum dari ahlul kitab, yaitu Yahudi. Jadi di Yaman itu ada Yahudi, ya kawan. Sampai sekarang ada Yahudi. Jika kau datangi mereka, maka ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah. Dalam satu riwayat, ajaklah mereka untuk bersaksi la ilaha illallah Muhammad, bahwasanya la ilaha illallah tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatimu, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ya, jika mereka menerima itu, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah wajibah, yaitu zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Wattaqi da'wat al-madlum fa innahu wa iyyaka wa qara'i amwalihim. Wattaqi da'wat al-madlum فإنه ليس بينها وبين الله hijab. Adalah kau ketika mengambil zakat jangan kau ambil harta yang paling mahal, ya, tapi yang tengah-tengah begitu ya. Kalau misalnya kambing yang tengah-tengah nilainya begitu. Dan takutlah kamu dengan doa orang teraniaya, sebab doa orang teraniaya itu tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu wal hajj ala ahli al-jidah wal istita'at, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang kaya dan mampu. Taqaddama bayanul murad bil jadah, sudah lewat pembahasan tentang jadah, wa hiyal ghina wal hadd, yaitu orang yang kaya dan memiliki harta. Faman malaka az-zad wal rahilah, maka barang siapa yang memiliki harta, bekal dan kendaraan, allati takfihi, yang mencukupinya, libulugh al-hajj, untuk mencapai haji, yakni ke Baitullah, ruju' ila ahlihi, dan kembali kepada keluarganya, ya, maka
wa huwa balik, dan dia sudah balik, hur, merdeka, faqad wajib alaihi al-hajj, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji ya untuk Allah Azza wa Jalla ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan pergi ke sana. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man mata wa huwa musir lam yahujj falyamut ala ayyi halin syaa yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang mati, kata Umar radhiyallahu anhu, barang siapa yang mati dan sedangkan dia memiliki kemampuan, kemudahan, kekayaan untuk pergi haji, tapi dia tidak haji, maka hendaklah mati. Apakah terserah dia, apakah dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Qauluhu wa siyami li asyhari li ahli as-sihat, dan puasa 1 bulan Ramadan bagi orang yang sehat. Fasiyamu syahri Ramadan fardun 'ala al-mustati'il qadir. Puasa 1 bulan Ramadan wajib bagi orang yang mampu. Maksudnya mampu di sini mampu untuk puasa. Al-qadir ya sanggup. Wa amal marid, adapun orang sakit, fa innahu yajuzu lahu al-fitr, maka boleh baginya untuk fitr, yaitu berbuka di siang hari. Nah, kemudian wa yaqdi ma aftarahu ba'da shifaihi min maradihi, dan dia mengqadha puasa ya apa yang dia batalkan puasanya di siang hari karena sakit setelah dia sembuh di lain waktu, yakni di luar Ramadan setelah sembuh dari sakitnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan pada kalian puasa sebagaimana diwajibkan puasa itu pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudah, bahwasanya puasa itu adalah hari-hari yang ditentukan bilangannya, yaitu 29 hari atau 30 hari dalam 1 bulan Ramadan. Faman kana minkum marida, maka barang siapa di antara kalian sakit, atau ala safar, atau dalam perjalanan safar dan dia tidak sanggup puasa ya, atau kalau dia puasa malah tambah sakit, atau dalam perjalanan dia jatuh sakit, maka dia tidak berpuasa di siang hari. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah diganti di lain hari sesuai dengan bilangan hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tsumma intaqal musannif rahimahullah ila bayani ba'd al-mustahabbat wal raghaib. Setelah itu penulis rahimahullah menyampaikan tentang, menjelaskan tentang perkara-perkara yang mustahab, yaitu sunnah, wal raghaib, dan yang dianjurkan. Faqala wa khamsu salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'd as-salawat, dan 5 kali salat itu ada 5 salat yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'd as-salawat, setelah salat 5 waktu. Ay tata'akkadu al-inayatu biha, yaitu dikuatkan untuk mengamalkannya, yaitu yang pertama salatul witri fi kulli lailatin, yaitu salat witir di setiap malam. Wa hiya min akatin nawafil, bahwa salat witir ini termasuk salat sunnah yang paling dikuatkan, maksudnya yang terbaik. Salat sunnah yang terbaik adalah salat witir. Walam yatrukha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya safaran wala hadara, baik safar dalam keadaan musafir atau tidak safar, yakni tinggal di Madinah. Wa kana yusi biha sahabah, dan beliau memberikan wasiat ini kepada para sahabat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ahlal Quran autiru, wahai ahlal Quran, hendaklah kalian salat witir. Fa inna Allaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu witir, maksudnya satu. Ahad itu nama lainnya apa? Witrun, witir. Yuhibbul witra, dan Allah mencintai salat witir.
Begitu ya ikhwan. Di sini Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ahlul Quran. Bagaimana kita ini ya ikhwan? Apakah kita termasuk ahlul Quran? Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, bahwa ahlul Quran itulah ahlullah, golongannya Allah, wa khassatuhu, dan mereka adalah apa? Orang-orang yang khusus kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ahlul Quran itu ya? Ahlul Quran itu setiap hari dia baca Quran. Apabila dia hafal Quran, maka dia setiap hari baca rata-rata 5 juz. Ada yang sampai 10 juz setiap hari. Setiap hari. Ya. Minimal 1 juz setiap hari. Kalau 1 juz setiap hari berarti khatam 1 bulan. Kalau dia baca 3 juz setiap hari berarti khatam 10 hari. Jika dia khataman setiap hari 10 juz berarti 3 hari dia khatam. Ya, itulah ahlul Quran ya ikhwan. Ya, bukan hanya itu, dia juga mempelajari tafsirnya dan juga mengamalkannya. Mengamalkan Al-Quran itu ada 3, yaitu meyakini semua yang diberitakan oleh Al-Quran, kemudian mengamalkan perintahnya, mengamalkan perintah Al-Quran, dan menjauhi larangan Al-Quran. Itulah ahlul Quran ya ikhwan, yang menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian. Dia baca Al-Quran setiap hari minimal 1 juz, minimal 1 juz. Yang kedua, wa raka'atil fajr. Yang dianjurkan adalah salat sunnah 2 rakaat fajar, yaitu antara azan dan qomat. Ya. Walam yatrukuhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran wala hadara. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qabla subuh itu yang dinamakan raka'atil fajr. 2 rakaat fajar ini sunnah antara azan dan qomat, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi bayani fadliha, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan 2 rakaat qabla subuh antara azan dan qomat, yaitu raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Saya 2 rakaat fajar itu sunnah antara azan dan qomat itu lebih baik, jauh lebih baik dari dunia ini beserta isinya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu dunia ini mulai dari awal penciptaan sampai akhir. Dunia ini isinya apa? Ada tanah juga ada isinya, ada emas, ada perak, ada minyak, ada gas, ada apa lagi, besi dan lain-lain. Ya. Kemudian di atas tanah apa lagi? Ada istananya, ada bangunannya. Kemudian ada di dunia itu, di bumi itu ada laut beserta ikannya. Ya, belum di darat ada hutan dan lain-lain. Bayangkan ya kawan, 2 rakaat itu antara adzan dan qomat itu nilainya lebih mahal dari dunia ini beserta isinya, semuanya. Apalagi sholat wajibnya. Nah, begitu cara kita memahami hadis ini. Apabila sholat sunnah saja subuh, qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya, lah apalagi wajib. A'dham wa a'dham, lebih besar lagi keutamaannya dan ganjarannya. Allahu Akbar. Yang ketiga, salatul fitri wan nahri, itu salat fitri, Idul Fitri maksudnya, dan nahri itu kurban, itu salat Idul Adha, yakni salatu Idul Fitri, itu salat pada hari raya fitri. Fitri itu artinya makan-makan, ya. Fitr itu artinya apa?
makan-makan. Setelah dilarang makan di siang hari selama sebulan Ramadan, maka pada hari raya Idul Fitri dibolehkan makan-makan. Maka dianjurkan bagi yang mau berangkat untuk salat Id untuk makan kurma, jumlahnya ganjil. Wa Idul Adha, kemudian disunnahkan untuk salat Idul Adha. Adha itu artinya korban, berkorban. Wa huma fardun 'alal kifayah, dan keduanya adalah hukumnya fard kifayah, yaitu apabila umat Islam sudah ada yang melaksanakannya, maka umat Islam yang lainnya yang tidak melaksanakan salat Id tidak berdosa. Tapi ini masalah khilafiyah ya. Ada yang menyatakan fard, ya, bahwa salat Id itu fard, wajib. Buktinya apa dalilnya? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada seluruh wanita untuk datang, termasuk yang haid, tapi mereka tidak sholat. Ya, itu yang terkenal dari hadits Ummu Athiyyah. Ya, umirna an nukhrijal huyyad wa zawatil khidr. Ya, kami diperintahkan oleh Nabi untuk menyuruh keluar wanita-wanita haid wa wanita-wanita pingitan. Ya, di dulu itu ada wanita pingitan. Kalau sekarang kayaknya nggak ada kayaknya. Ya, jadi wanita pingitan disuruh keluar semua, termasuk wanita haid disuruh keluar. Nah, itu menunjukkan apa? Wajib. Dan juga karena salat Id itu bisa menggantikan salat Jumat. Apabila salat Id jatuh pada hari Jumu'ah, maka di situ menunjukkan bahwa kedudukan salat Id hukumnya apa? Wajib. In qama biha ba'dul muslim salat mustahabba fi haqqi ghairihim. Apabila kalau hukumnya fardu kifayah, berarti apabila sebagian umat Islam sudah melaksanakan itu salat Id, maka yang lainnya menjadi hukumnya sunnah bagi kaum muslimin yang lain. Artinya kalau dia tidak mengerjakan tidak berdosa. Ya, ini khilafiyah di antara ulama tentang masalah hukum salat Id, Fitri dan Adha. Yang keempat, salati kusufis syamsi wal qamari idza nazal. Termasuk sunnah yang penting, ya, yaitu salat gerhana matahari dan bulan apabila turun. Maksudnya jika terjadi gerhana bulan dan matahari, maka dianjurkan sangat untuk salat gerhana. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatan min ayatillah yurihima ibadah fa idza ra'aytum dhalik fafza'u ila as-salati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh matahari dan bulan itu tidaklah hilang, maksudnya gerhana, karena sebab matinya seseorang dan bukan karena lahirnya seseorang. Tapi dua itu, gerhana matahari dan bulan itu, merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan keagungannya dan keesaannya. Untuk apa terjadi itu? Allah jadikan itu gerhana untuk ditampakkan kepada hambanya bahwa Allah maha kuasa untuk menghilangkan cahaya matahari dan bulan. Jika kalian melihat gerhana, maka hendaklah segera kalian takut dan menegakkan salat. Wa hukmu salatil kusufi wal khusuf hukmu salatil idain. Dan hukum salat gerhana ini, ya, kusuf atau khusuf, tidak ada masalah mau kusuf atau khusuf, itu hukumnya sama dengan salat Id, salat hari raya, Fitri maupun Adha. Yaitu penulis di sini berpandangan bahwa hukum salat Id fardu kifayah. Itu jika sudah ada yang melaksanakan dari umat Islam, maka yang lainnya jika tidak melaksanakan tidak berdosa. Tapi jika dia semuanya melaksanakan, maka jika semuanya, maka hukumnya apa? Sunnah, gitu loh.
Karena sudah ada yang melaksanakan sebagai kewajiban kifayah, maka jika yang lainnya juga sholat maka dapat pahala. Yang kelima, salat istisqa mata wajib, yaitu salat minta hujan kepada Allah ketika wajib, yaitu ketika umat Islam kekurangan air, yaitu terjadi kekeringan, ya, lama nggak turun hujan misalnya, maka disunnahkan sangat untuk kaum muslimin salat istisqa minta hujan, yakni anna mustahabba, ini dia itu disunnahkan, ma tahtajan nas ilaiha, apabila manusia membutuhkannya, ini membutuhkan air, ka'an yusibahum qahtun aw jadbun, seperti kaum muslimin terkena kekeringan atau paceklik, fayad'u imam al-muslimin ila salatiha wa du'a Allah, yaitu maka kaum muslimin minta kepada imam kaum muslimin untuk sholat. Ya, kalau di Saudi itu sholat istisqa itu atas perintah raja. Jadi raja menyuruh kepada para imam dan kaum muslimin untuk sholat istisqa. Ma tahtajan nas ilaiha. Nah, wa du'a Allah, dan berdoa kepada Allah azza wa jalla an yughithahum, agar Allah membantu mereka dengan hujan, wa yakshifa ma bihim, dan mengangkat musibah kekeringan. Ya. Thumma intaqala al-musannif rahimahullah ba'da dzalika ila at-tahdhir min al-muharramat. Setelah itu penulis membicarakan tentang larangan-larangan atau yang diharamkan, menjauhi larangan-larangan yang diharamkan. Waqala wajtinabil maharim, yani seorang muslim adalah dia menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Ijtanib jami' ma harramahu Allah, yaitu kita menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, la siyama kaba'irudz dzunub, apalagi itu adalah dosa-dosa besar, al-mubiqat, yang membinasakan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kalian darinya, maka kami akan hapus dari kalian dosa-dosa kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi wasfi ibadil mu'minin, dan Allah azza wa jalla berfirman tentang sifat hambanya yang mukminin, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fawahish itu zina, homo, lesbi, wa muqaddimatuha, dan muqaddimahnya yaitu at-tabajjur. Apa itu tabajjur? Pacaran, ya. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, itu bahasa Indonesia yang diarabkan itu, ya kawan. Ya, tabajjara ya tabajjaru, tabajjuran wa bajaran, ya. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, jika mereka marah maka mereka memaafkan. Ya. Jadi kalimat fawahish apabila disandingkan dengan ithim, itu artinya adalah zina dan kawan-kawannya. Ya, wa qala ta'ala aidan, dan juga Allah yang Maha Tinggi berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fawahish, yaitu zina dan yang lainnya, kecuali lamam. Lamam di sini adalah nazarat. Nazarat melihat yang diharamkan oleh Allah, ya, atau yang sekitaran itu, ya, tidak sampai zina.
ya itu masuk lamam. Lamam itu dosa kecil. Dan juga khatarat, mikir apa, membayangkan wanita, itu termasuk lamam. Iya. Pernah ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi ketemu wanita, ya ini yang bukan mahram. Kemudian saya ciumi dia. Begitu katanya dia, sahabat itu. Apa yang harus aku lakukan ya Rasul? Aku tidak menzinainya, cuma diciumi aja, cipika-cipiki, ya. Kemudian kata Rasulullah, tawadhu, wudhulah kamu. Kemudian disuruh sholat. Terus datang kepada Nabi setelah sholat. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Bukankah kamu tadi sudah sholat? Iya. Innal hasanati yudhhibun sayyi'at. Sesungguhnya amal sholat itu menghapus dosa. Tapi ya kawan, kalau cipika-cipiki tiap hari, nah itu jadi dosa besar. Jadi dosa kecil kalau dilakukan tiap hari jadi apa? Jadi besar. Ya, jadi tobat. Harus tobat. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu itu sangat luas ampunannya. Iya, jadi tobat. Baik dari dosa besar maupun dosa kecil itu harus tobat. Kemudian kata Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Hendaklah kalian menjauhi dosa-dosa, 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah ma hunna. Maka mereka bertanya, apa itu ya Rasulullah 7 dosa besar itu? Qala asyirku billah. Yang pertama, syirik, musyrik. Kemusyrikan, menyekutukan Allah. Dalam hadis lain, anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu kau menjadikan bagi Allah tandingan. Ya, padahal Allah menciptakan kamu. Tapi kamu jadikan selain Allah ada tandingan. Apakah itu makhluk hidup atau benda mati atau makhluk yang berakal atau yang tidak berakal, ya itu dijadikan tandingan bagi Allah, disembah, dicintai, diagungkan, berharap dan bergantung hatinya kepada selain Allah itu syirik. Itu dosa syirik. Itu yang paling gede. Kemudian yang kedua sihir atau yang semakna dengan itu yaitu perdukunan, santet, dan juga ilmu pelet, ya macam-macam sekarang namanya, ya kan, berkembang ilmu itu, ada ilmunya, ada spesialisasinya juga, ada bukunya, ada gurunya juga mereka. Maka jangan mendekati tukang sihir. Ada lagi tenaga dalam, itu termasuk di dalam itu, tenaga dalam, kebal, ya ilmu kebal dan tenaga dalam itu juga termasuk ilmu sihir apabila menggunakan jin. Kemudian maqatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Yang ketiga yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Kebenaran di sini maksudnya adalah hakim dalam mahkamah yang menghukum mati 3 orang, 3 dosa, karena 3 dosa. Yang pertama murtad, yang kedua membunuh orang Islam dengan sengaja, yang ketiga zina muhsan, orang yang berzina dan dia sudah berkeluarga, itu halal darahnya, dihukum mati oleh al-gojo, ya bahasa Arabnya jallad, ya atas perintah hakim, bukan masyarakat yang membunuh menghukum mati, bukan, tapi adalah hakim menyuruh kepada jallad atau tukang jaga tukang yang eksekutor. Kemudian yang keempat yaitu aklur riba, makan riba. Ini termasuk dosa besar karena diancam untuk diperangi oleh Allah dan Rasulnya pada hari kiamat. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Itu anak yatim itu anak yang kehilangan bapaknya dan dia belum balik, dan dia punya harta warisan dari bapaknya. Ternyata harta warisannya itu dipek sama al-wasi, orang yang diberi wasiat
atau yang lainnya dari ahli waris, sehingga anak yatim itu tidak memiliki harta warisan lagi. Itu makan harta anak yatim itu dosa besar. Kemudian wa tawalli yaumaz zahfi, kemudian lari dari medan perang tanpa izin dari panglima perang. Kemudian wa qadzul muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita baik-baik, mukminah yang baik-baik, menuduhnya berzina. Bagaimana kalau seorang melihat ada wanita berzina, ya, terus dia lapor kepada hakim bahwa saya melihat wanita berzina, mana saksimu? Kau harus mendatangkan 4 saksi, dan 4 orang itu sama-sama melihat zina itu. Enggak ada, Pak Hakim, sudah selesai, cepat katanya. Oh gitu, ya sudah, kamu dicambuk 80 kali. Nah tuh, orang yang melapor tadi tanpa mendatangkan 4 orang saksi dicambuk 80 kali. Misalnya dia sempat manggil saksi, ada lagi peristiwa, manggil saksi 3 orang melihat langsung, tapi begitu manggil yang keempat sudah selesai, ya, nah, tetap dicambuk itu, 3-tiganya itu, 4-nya itu dicambuk karena dia tidak mendatangkan 4 saksi. Ada lagi yang lapor, saya melihat orang berzina. Bagaimana dia berzina? Di balik selimut. Tidak bisa, kamu harus melihat langsung itu, barangnya masuk ke dalam sumur itu, ya, begitu ya. Maksudnya begitu, itu perumpamaan ya, kawan. Ya. Ya, jadi kalau cuma dalam selimut, tidak bisa, jadi dia impoten. Iya kan? Harus melihat langsung. Makanya kenapa dipersulit seperti itu ya, kawan, supaya orang tidak mudah menuduh orang berzina. Orang yang suka nuduh orang berzina itu fasik binasil Quran, dengan dalil Quran, ya, dan tidak diterima persaksiannya selamanya. Itu ada dalam surat An-Nur. Maka jangan gampang menuduh orang berzina. Wa amrullahi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bijtinabi hadzal kaba'ir ablaghu min mujarradi tarkiha. Perintah Allah dan Rasulnya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar menjauhi semua dosa besar. Ya kawan, menjauhi itu beda dengan meninggalkan tapi dia deket-deket. Menjauhi jauh-jauh, ya, itu lebih kuat daripada sekedar meninggalkan. Lianna al-ijtinab yaqtadi an takun hiya fi janib wa nakun fi janib akhar. Sebab menjauh itu berarti posisi dia dengan maksiat itu jauh, jangan mendekat, menjauh. Mubta'idina anha, menjauh dari perbuatan seluruh yang diharamkan. Qauluhu wal ihtirazu minan namimah, dan menjauhi namimah. Namimah itu ngadu domba. Al-ihtiraz wal bu'd wat tawaqqi. Ihtiraz itu menjauhi dan ya menjauh. Wan namimah as-sa'yu bil wishayah wal wishayah bainan nas bil qalati lil ifsadi bainahum. Yaitu orang yang berjalan di tengah-tengah manusia dengan ucapan untuk merusak hubungan manusia. Wa khataruha 'azim al mujtama'. Dan namimah ini sangat besar, ya, kerusakannya terhadap masyarakat. Itu ya, seperti ada kemarin itu yang mencari-cari kesalahan Ustadz Mizan, ya, di Lombok itu, dia potong itu videonya, kemudian disebarkan di hadapan masyarakat awam. Wah, akhirnya marah masyarakat. Nah ini adu domba, ya, wallah adu domba. Ustadz Mizan dia wallah tidak menghina, ya, tidak menghina mereka. Dia hanya menyampaikan nama kuburan itu sesuai dengan yang tersebut di dalam Google Map, dan juga orang-orang menamai kuburan itu seperti itu. Iya, dia hanya mengkisahkan, memberitakan, bukan menghina. Ya, alaihi minallah wa yastahiqun. Orang-orang yang mengadu domba antara ahli sunnah dengan orang-orang awam itu berhak mereka mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami, berkata Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami radhiyallahu anhu,
rahimahullah, yafsidun namam fi sa' ma la yafsidu sahir fi syahrin. Orang yang adu domba itu bisa merusak hubungan masyarakat atau keluarga atau suami istri dalam waktu sekejap, yang itu tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir selama sebulan. Benar ya? Ya, wallah, ngerusak itu. Allah musta'an. Antum bisa tahu itu peristiwa layang-layang putus, itu bisa ngerusak rumah tangga orang. Ya, banyak sekali pertengkaran antara akhwat gara-gara layang-layang putus. Antum tahu ya, akhwat? Itu sampai ke telinga saya itu. Allah musta'an. Ada yang bela yang punya layang-layang, ada yang bela layang-layangnya dan lain sebagainya, ada yang bela benangnya. Allah musta'an. Ya, musibah ya, kawan. Buat apa itu seperti itu ya? Kenapa nggak diberitakan yang indah-indah saja tentang poligami? Kenapa yang diberitakan yang ada perang Badar atau perang-perang Mahabharata dan yang lainnya? Ya, kenapa nggak diceritakan yang indah-indah ya, akhi? Itu sunnah Allah, sunnah Nabi, dan dibolehkan oleh Allah di atas arsy. Allah yang membolehkan itu. Kenapa banyak wanita yang tidak suka? Ya, jangan diambil contoh-contoh yang apa? Tidak harmonis. Contoh-contoh yang harmonis kayak Rasulullah SAW. Ya, itu ya, kayak para sahabat, kayak Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dia bilang, saya tidak pernah bertengkar dengan istri saya. Masya Allah. Imam Ahmad. Nah, baca kisahnya, tidak pernah berselisih dengan istrinya. Berarti kan harmonis kan? Ceritakan yang seperti itu. Jangan layang-layang putus-putus. Kemudian itu namam, itu bisa mengadu domba rumah tangga, jadi rusak. Qauluhu wal kadhib, dan jauhi kebohongan. Ayajtanibul kadhib wa amrul kadhibi azim. Yaitu jauhilah berbohong. Berbohong itu antara yang diucapkan tidak sama dengan kenyataan atau didustakan oleh hatinya, itulah bohong. Seorang bersaksi atau berbicara yang didustakan oleh hatinya dan tidak sesuai dengan fakta, itu namanya kebohongan. Dan urusan kebohongan ini besar. Bal ja'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min sifati ahli nifaq. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya menggolongkan dosa kebohongan ini menjadi ciri sifat orang munafik. Faqala ayatul munafik talat, bahwa ciri tanda munafik itu tiga hal atau tiga dosa. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, jika dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, jika dia berjanji lufut. Wa idza tumina khana, dan jika dia diberi amanah dia khianat. Qauluhu wal ghibah, ya, ini bukan ghaibah tapi ghibah, yang benar ghibah. Wa qad arrafaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ghibah itu bahasa Indonesianya ngerasani orang, mengumpat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan ghibah itu adalah, atadruna mal ghibah? Qalu Allah Rasulullah alam, dzikruka akhaka bima yakrah. Perhatikan ya, tahukah kalian apa ghibah itu? Maka sahabat mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Nabi menyatakan, itu kau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka. Kau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak senang kalau dia mendengarnya. Itu ghibah ya. Bagaimana dalam hadisnya? Bagaimana kalau yang saya sebutkan itu ada pada dia ya Rasulullah? Ya itulah ghibah. Jika tidak ada pada dia, faqad bahatta, kau telah memfitnahnya. Double dosanya. Wa ja'a tahdhiru minha fi kitabillah ta'ala bi qawlihi, dan telah ada larangan ghibah ini dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, apakah senang seorang di antara kalian makan daging bangkai?
makan daging saudaranya yang sudah jadi mayat. Pasti kalian tidak suka. Maka nanti pada hari kiamat orang-orang yang suka ghibah, na'udzubillah min dzalik, itu dia akan dihukum oleh Allah dengan dua hukuman. Yang pertama, di kukunya ini dijadikan tajam, kemudian dia menggaruk-garuk wajahnya dan badannya, dan dia dikasih penyakit jarab, itu penyakit kulit, gatal, ya. Yang kedua, dia disuruh makan bangkai pada hari kiamat. Wa jami' hadhihi al-khisal al-mutaqaddimah allati ashara laha al-musannif rahimahullah tafattu wa tankharu fil 'ilaqah bainal ikhwah. Ini semua yang disebutkan oleh penulis, apakah itu ghibah dan namimah, ya, dan juga berbohong, itu bisa menyebabkan perpecahan di kalangan ikhwah. Wa qad tudammiruha, bahkan dihancurkan itu yang namanya ukhuwah di antara ikhwan. Oleh hadza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala tahasadu, janganlah kalian saling dengki. Dengki itu ingin supaya kenikmatan yang ada pada orang lain hilang, itu dengki namanya. Wala tanajashu, janganlah kalian saling najash. Najash itu apa ya, merugikan satu sama lain. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah di antara kalian. Dan wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi satu sama lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah seorang menjual, ya, menawarkan barangnya padahal temannya sudah menawarkan. Misalnya sama-sama jual tempe misalnya, temannya jual tempe itu segini 10.000, maka orang itu bilang, sini kamu mau nggak itu saya jual sama kamu cuma 5.000. Ini nggak boleh, ini bisa menyebabkan apa? Pertengkaran. Itu namanya yabi' ba'dhum ala bai'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana, adalah kalian menjadi saudara, hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, orang muslim itu saudaranya muslim. Qaluhu al-baghy bi ghairil haqq, dan mendolimi tanpa hak, ay al-udwan wal i'tida' al akharin wa dhulmihim, yaitu memusuhi orang lain dan menyakiti orang lain dan mendolimi orang lain tanpa hak, ya, itu ya ikhwan, itu dilarang dalam agama. Kemudian wa an yuqala 'ala Allahi ma la ya'lam, yaitu berbicara tentang Allah yang tanpa ilmu, tanpa dia tahu ilmunya. Wa huwa min akhtaril muharramat, ini merupakan yang diharamkan yang paling bahaya, ya. Wa kadzal ladzi qablahu, begitu pula yang sebelumnya, itu kedzaliman. Wal baghy bi ghairil haqq, itu mendolimi orang lain tanpa hak, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, qul innama harrama rabbil fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya Rabbku mengharamkan zina yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, dan yang semisal dengan zina tadi, homo, lesbi, dan apa tadi, tapacur, ya. Nah, kemudian wal ithma, dan dosa, yakni dosa besar. Azan ya akhi, azan. Habis azan kita hataman dulu ya ikhwan, ya. Kita selesaikan ini sampai hatam. Fadhil ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا شريك له. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya Allah Rabbku mengharamkan semua zina yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, wal itsma wal baghy bighairil haqq, dan dosa besar yang lainnya dan mendolimi orang tanpa hak, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan kalian melakukan kemusyrikan, menyekutukan Allah yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang agama Allah yang kalian tidak tahu ilmunya. Ya kawan, di sini Allah menempatkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih tinggi daripada syirik. Kenapa? Iya, karena kadang-kadang orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu telah menyesatkan miliaran manusia. Seperti yang dilakukan oleh Paulus yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, dan menyesatkan miliaran manusia sampai detik. Kalau orang berbuat syirik, syirik untuk dia. Tapi ketika dia berbicara, menyesatkan orang banyak. Fahadil umurul khams, ini semua 5 fil ayat mujma'un ala tahrimiyah fi jami' syara'i. Ini semua diharamkan di seluruh syariat para anbiya wal mursalin. Kemudian penulis Imam Muzani menyatakan kullu hadza kaba'ir muharramat. Semua ini dosa-dosa besar yang diharamkan. Tapi kata penjelas di sini, hafizahullah, bahwa yang disebutkan oleh penulis ini itu tidaklah semua dosa-dosa besar yang ditulis oleh beliau. Masih banyak dosa-dosa besar yang lainnya. Penulis di sini hanyalah memberikan beberapa contoh-contoh yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan masih banyak lagi dosa besar yang lainnya yang dia itu definisinya adalah kullu dzambin tu'ida fa'iluhu biwa'idin khas, yaitu semua dosa yang ada ancamannya secara khusus, seperti marah, dimarahi oleh Allah, kal ghadab, awil la'nat, atau dilaknat, awil nar, atau yang diancam neraka, au tarattaba ala fi'li hadd fid dunya, atau apabila orang melakukan dosa itu dia akan dihukum badannya. Qawluhu wa tahri fil makasib wal mata'im wal maharim wal masyarib wal malabis, adalah dia berhati-hati memilih dalam pekerjaan dan makanan dan minuman, dan yang di maharib, yaitu maharib itu mahram, ya, hati-hati, ya ini adalah dia kalau menikah itu betul-betul istrinya itu halal nantinya, karena ada ada misalnya dulu itu, zaman dahulu itu ada seorang ibu
ya, yang menyusui banyak bayi-bayi. Satu kampung disusui semua. Misalnya yang lahir tahun 60. Siapa yang lahir tahun 60? Lahir di daerah sini, Blembeng sini. Itu ada satu ibu menyusui hampir semua bayi. Maka yang lahir tahun 60 jangan menikahi yang seumuran dengan dia di Blembeng. Nah, begitu maksudnya ya akhi. Cari di sana daerah yang iya pokoknya jangan Blembeng pokoknya. Begitu ya. Itu artinya maharim, karena bisa jadi dia mahrammu. Karena satu susuan. Wal masyarib wal malab, dan juga dalam masalah minuman dan makanan. Di sini kesimpulannya, kita ini harus belajar muamalat. Ya. Insya Allah suatu saat insya Allah Rabu pagi itu kan fikih ya. Kalau sudah selesai pembahasan itu, kemudian fikih ya, buku-buku fikih, maka insya Allah kita ingin bahas buku itu loh, apa namanya, Syarhul Mumti', Syarhul Zadul Mustaqni' tentang bab muamalat. Yang antum bisa baca buku karya Dr. Erwandi, yaitu apa? Harta haram muamalat kontemporer. Insya Allah. Wajtanabu syahawat fa innaha da'iyatun lirukubil muharramat. Dan menjauhi syahwat. Syahwat di sini maksudnya syahwat kepada maksiat. Karena itu mengajak kepada untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Faman ra'a haul al-hima fa innahu yushiku an yuwaqi'a al-hima. Barang siapa yang mendekati batasan, ya, maksudnya mendekati saja, dikhawatirkan dia akan masuk. Contoh yang paling gampang ya kawan, barang siapa yang mendekati internet, nah internet itu ada yang baik ada yang buruk, tapi dia mendekati yang buruk, la taftahu kata Rasulullah, in taftahu talijhu, jangan kamu buka itu yang haram. Kalau kamu buka yang haram, kau akan masuk di dalamnya. Ketika dia berdiri itu sudah berdiri mendekati pintunya. Hati-hati itu, ya. Kalau kamu buka pintunya, masuk kamu sudah. Nah, begitulah. Itu dalam kebaikan maupun dalam kebaikan juga kita buka pintu-pintu kebaikan. Kita akan masuk di dalamnya. Jangan buka pintu-pintu keburukan, karena juga akan masuk di dalamnya. Kemudian kata penulis, "Faman yussira li hada fa innahu minad-din ala huda wa minar rahmati ala raja." Ini barang siapa yang dimudahkan kepada ini semua, maka sungguh dia di atas agama, berada di dalam agama Islam ini di atas petunjuk dan di atas rahmat yang diharapkan dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata pensyarahnya hafizahullah, ini adalah penutup yang sangat agung. Ini kabar gembira bagi orang yang konsisten mengamalkan nasihat ini, buku ini, dalam buku ini. Sungguh dia berada di atas agama Islam berdasarkan petunjuk ilmu yang bermanfaat dan di atas rahmat Allah yang dia diharapkan untuk mendapatkan rahmatnya dan ganjarannya dan ampunannya. Ya. Kemudian penulis menyatakan, wafaqqana Allah wa iyyak ila sabilihil aqwam. Semoga Allah memberikan hidayah kepadaku, kepada kami dan kepadamu untuk meniti jalan yang lurus, bimannihil jazilil aqdam, dengan nikmatnya yang banyak dan terdahulu, wa jalalihil aliyyil akram, dan keagungannya yang maha tinggi dan maha terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan keselamatan untuk kalian dan rahmat Allah dan berkah dari Allah. Ini penulis memberi salam untuk antum ya. Imam Al-Muzani memberi salam untuk antum, untuk kita semua. Wa ala man qara'a alaina salam, dan untuk yang membaca buku ini, ya, maka dia mendapatkan keselamatan dari Allah. Wala yanalu salamullahi ad-dhalin, dan keselamatan Allah tidak akan didapatkan kepada orang yang sesat. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah, Rabb yang menciptakan alam semesta. Ya ikhwan, ini namanya khataman ya ikhwan. Ya begini tuh khataman. Ya. Jadi kalau khataman bacanya agak cepat. Begitu ya ikhwan, dan tidak memberikan komentar kecuali sedikit saja. Itulah yang dimaksud dengan khatmil kitab, menghatamkan kitab.
Masih ada 1 menit. Barangkali ada yang mau bertanya. Oh iya, insya Allah Kemis berikutnya genap. Ganjil. Itu kita ngaji kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Adapun hari Sabtu, insya Allah kalau sudah hatam, kita akan ngaji tentang akhlak. Ahadits al-akhlak karya Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Jadi kita perlu juga bahas akhlak ya, karena akhlak itu pilar penting dalam agama Islam. Jadi di samping fikih, akidah dan manhaj, ini juga akhlak dan muamalat. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.